Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nur Hasanah dengan NIM 2200018333 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UK1 pemrograman web, yaitu isi presentasi dari saya mengenai penjelasan tugas-tugas yang saya kerjakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Kemudian tugas yang pertama yaitu tugas 01A pendaftaran di WA Group pemrograman web 2023 dengan mengcapture bukti kepesertaan grup di grup WA Group. Tugas selanjutnya yaitu tugas 01B pemasangan tools agenda Google Calendar di smartphone dengan mengcapture pemasangan aplikasi Google Calendar di smartphone membuat jadwal kuliah masing-masing. Selanjutnya, tugas 01C pendaftaran di gitlab.com. GitLab atau GitHub adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Kemudian tugas 02A konsep client side dan server side. Nah, di sini melakukan pengamatan dan analisa mengenai perbedaan-perbedaan yang diimplementasikan dalam bentuk tabel perbandingannya antara client side dan server side. Pengertiannya, cara kerja, persyaratan, perangkat lunak, tools yang digunakan, bahasa scripting atau programming, dan lain-lainnya. Selanjutnya tugas 02B persiapan tools programming web editor source code. Di sini mengunduh salah satu aplikasi editor source code. Di sini saya mengunduh Sublime Text. Selanjutnya tugas 02C yaitu persiapan tools programming web server localhost. Di sini saya mengunduh XAMPP. Adapun kelebihan dan kekurangan dari XAMPP adalah yang pertama, kelebihannya gratis, programmer dan web developer karena sifatnya yang gratis, sedangkan bagi yang expert sudah ada versi berbayar. Kemudian mempunyai kapasitas yang cukup bisa diandalkan, yakni sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 juta, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Keamanan data cukup aman walaupun tidak sehebat Postgres apalagi Oracle, bersifat multiplatform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kemudian kekurangan dari XAMPP yang pertama, kurang sesuai untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Kemudian yang kedua, mempunyai keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas penampungan di server karena tidak menerapkan konsep teknologi close. Selanjutnya pada tugas 02E pemasangan klien di laptop atau login di editor. Selanjutnya pada tugas 3A pemahaman mengenai HTML. Yang pertama, pengertian HTML. Panjangan HTML adalah Hypertext Markup Language. HTML adalah salah satu bahasa standar yang berkepanjangan penting dalam mengatur dan memformat halaman sebuah website dan dokumen lainnya yang ada di World Wide Web. HTML seringkali disandingkan dengan bahasa lain seperti CSS atau JavaScript. Fungsi HTML sendiri adalah untuk membuat judul, hyperlink, deretan list, garis miring, font tebal, dan lain sebagainya. Dan kode CSS yang sering disandingkan ini akan menampilkan hal tersebut secara visual di dalam website. Sedangkan untuk kode JavaScript sebagai elemen tambahan di halaman website, membuat grafik, pop-up, animasi, dan lain sebagainya. Fungsi HTML tidak hanya itu saja, ada beberapa fungsi lain yang bisa digunakan oleh HTML, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, HTML bisa berfungsi untuk membuat sematan kode analik dengan sangat mudah di website. Yang kedua, gambar di website bisa diselaraskan dan dibuat responsif di semua perangkat. Yang ketiga, tulisan dan font di website bisa Anda atur sedemikian rupa agar bisa meningkatkan keterbacaan tulisan menjadi lebih mudah dan dibaca. Kemudian, sejarah dan penemu HTML. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee merupakan
fisikawan di lembaga penelitian Saint Swiss, Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hiperteks berbasis internet. Sekitar tahun 1991, tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdapat sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi, sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan, maintain, dan dikembangkan oleh World Wide Web. Pada tahun 2014, merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembangan website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut. Sebagai contoh, artikel, footer, dan header. Terus, tugas 3B yaitu memformat paragraf dengan HTML. Kemudian di tugas 3C, pencetakan font huruf dengan HTML. Kemudian tugas 03D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Kemudian tugas 3E, tag ganti baris. Lalu tugas 3F, tag font di HTML. Kemudian tugas 03D yaitu menyisipkan gambar dan ancor link di HTML. Tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Kemudian tugas terakhir yaitu tugas 4, form dan div. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum